nanti ketika Ibu dan Bapak menerima aplikasi melalui WA, sebelum dibuka, silahkan nanti diklik kanan dulu ya. Diklik kanan, lalu pilih di Properties. Nah, di Properties, nanti ada tulisan Unblock. Ini pastikan dicentang dulu yang Unblock ini. Ini untuk mengizinkan supaya nanti bisa dibuka di komputer Ibu Bapak. Ya, ini diklik centang Unblock sampai dia hilang. Yang diklik centang, lalu Apply, maka akan hilang dia. Nah, sudah hilang tulisan Unblock-nya. Baru kita OK. Nah, setelah itu silahkan dibuka seperti biasa. Oke. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Kalau ada muncul notifikasi-notifikasi disilang saja. Oke, baik. Nah, nanti silahkan diisi data Ibu dan Bapak ya di kolom data. Ini ada kode unik. Nanti akan otomatis muncul nama gurunya, ya. Kemudian NIP guru, nama sekolah, kelas, kemudian periode rapor. Nah, ini saya coba jelaskan sedikit. Jadi nanti rapornya itu dicetak bulanan, sehingga nanti kita punya kesempatan untuk bertemu dengan orang tua sebulan sekali. Nah, selama ini kan kadang-kadang jarang kita bertemu dengan orang tua. Kalaupun ketemu dengan orang tua, biasanya bingung mau bahas apa. Nah, nanti dengan adanya rapor perilaku siswa ini, sebulan sekali kita bisa bertemu dengan orang tua dan ada bahan untuk diskusi. Ya, nah, jadi ini sebulan sekali. Jadi misalkan nih, ini contohnya adalah periode Februari 2025. Kemudian jumlah hari efektif ini diisi dengan jumlah hari belajar selama 1 bulan. Ya, efektif belajarnya. Kemudian ini adalah nilai minimal, ini artinya prosentase perilaku yang harus dilakukan oleh siswa. Ya, contoh misalkan ya, ini 24 hari ya. Nah, salah satu kebiasaan baik siswa di sekolah adalah datang sekolah tepat waktu. Nah, maka nilai minimalnya adalah harus 70% dari 24. Dia harus datang tepat waktu. Nah, itu maksudnya. Jadi ini silahkan diisi mau berapa persen silahkan, mau 70 boleh, mau 80% boleh, bebas. Ya. Kemudian nanti paling bawah itu diisi dengan tanggal rapor. Ya. Silahkan nanti diisi dengan tanggal rapornya. Jadi kalau misalkan Februari ya berarti Mataram 1 Maret nanti dibagi di bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi ini disesuaikan saja. Nah, kemudian nanti di sini saya juga menyediakan kartu yang bisa diisi oleh siswa. Nah, ini contoh kartunya ini. Nah, kartu ini Ibu Bapak bisa edit. Ya, ini bisa dihapus, bisa diedit tulisan ini, ya. Nah, kartu ini fungsinya adalah untuk penilaian diri siswa. Oke. Nah, nanti Ibu dan Bapak guru itu bisa merubah isian yang ada di sini. Maksimal 10 perilaku. Apa perilaku yang mungkin prioritas yang ingin dibiasakan di sekolah. Nah, itu silahkan ditulis. Nah, kalau di sini saya kasih contoh, itu seperti ini. Hari ini saya mengerjakan tugas dengan baik, hari ini saya belajar dengan tertib. Nah, ini kan, jadi supaya nanti siswa bisa melakukan penilaian diri terhadap diri mereka sendiri. Jadi silahkan ditulis di sini. Seperti itu. Ya. Nah, dalam satu lembar ini saya desain menjadi dua kartu. Nah, jadi yang di atas itu nanti tinggal dipindahkan saja, di copy ke sini. Di copy ke sini, gitu ya. Dan nanti ini bisa di print. Nah, ini kalau kita print itu menjadi 2 kartu dalam satu lembar. Ini di print menggunakan kertas buffalo yang folio. Nah, itu bisa di print. Nanti ini bisa di print jadi 2 kartu di dalam satu lembar. Dan bisa juga di print bolak-balik. Jadi bisa untuk 2 bulan. Sehingga nanti satu kartu, nah ini kan yang atas ini kan satu kartu, ini untuk 1 bulan. Nah, cara setting kartunya, nanti silakan Ibu dan Bapak itu dihitamkan tanggal-tanggal yang tidak belajar atau hari libur, itu dikasih hitam, supaya nanti siswa tidak mengisi. Nah, gitu ya, dikasih warna, misalkan nih tanggal 7, misalkan liburnya hari Minggu, berarti nanti tanggal 14 itu di kasih hitam lagi, ya, dikasih hitam.
Atau mau kasih merah juga bebas sih, tidak harus hitam ya, bebas. Intinya supaya nanti siswa tidak mengisi di uh, yang sudah diwarnai ini. Nah, seperti itu. Ya, dikasih warna sesuai dengan tanggal libur atau tidak belajar. Setelah itu di print. Nah, cara mengisinya kemudian adalah siswa cukup memberikan contoh tanda centang jika melakukan. Misalkan hari ini siswa merasa sudah mengerjakan tugas dengan baik, itu dicentang. Ya, ini juga kalau merasa dilakukan dicentang. Kalau merasa tidak melakukan dikasih silang. Apakah harus menggunakan centang atau silang? Tidak. Boleh menggunakan, misalkan kalau melakukan pakai gambar bintang, misalkan. Kalau tidak melakukan cemberut, boleh silakan bebas. Dibuatkan tandanya. Itu siswa mengisi setiap hari. Nah, setiap hari mengisi. Ya. Nah, bagaimana kalau siswa tidak masuk? Nah, kalau kemarin yang kami lakukan itu, kalau ada siswa tidak masuk tanpa keterangan, ya, kalau dia tanpa keterangan, maka itu disilang semua. Ya, kalau tanpa keterangan itu langsung disilang oleh gurunya semuanya. Hari itu disilang. Tapi kalau misalkan dia izin, ada suratnya atau ada izin dari orang tua, maka itu kita kasih centang. Anggap mereka melaksanakan. Itu kalau mereka ada izin. Nah, ini kebijakan sekolah saja sih, terserah bebas. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada siswa yang tidak jujur mengisi? Nah, disitulah tadi ada fungsi penilaian antar teman. Biasanya siswa akan melirik ke temannya. Nanti kalau ada temannya, misalkan nih, tadi dia tidak piket, misalkan ya, tidak piket, tapi ternyata di sini dia centang piketnya. Nanti biasanya akan ada yang ribut di kelas itu. Atau guru juga bisa merubah isian siswa berdasarkan pengamatan guru. Seperti itu. Nah, jadi nanti ini silakan diisi semuanya oleh siswa selama setiap hari. Kalau di sekolah saya itu diisinya sebelum pulang. Ya, jadi sebelum pulang, sebelum berdoa itu diisi dulu, mereka dibagi kartunya lalu diisi, ya diisi oleh siswa. Nah, setelah itu dikumpulkan ke guru. Nah, nanti di akhir bulan, ketika siswa sudah selesai mengisi 1 bulan itu, silahkan bisa menugaskan siswa untuk menghitung berapa, nah ini ya, misalkan nah ini, saya kasih centangan di sini. Nah, jadi nanti siswa diminta ngitung, misalkan untuk sikap yang pertama, itu ada berapa centangannya, ada berapa kali dicentang, itu silahkan minta siswa menghitung sendiri. Lalu nanti bisa ditulis di ujung kartu. Jadi minta siswa yang menulis supaya guru nggak capek ngitung, ya, untuk setiap sikap ini, gitu. Nah, jumlah yang tercentang atau yang dilaksanakan nanti itu silakan di menu nilai. Nah, lanjut ke menu nilai. Nah, silakan nanti di sini Ibu Bapak bisa ketik nama muridnya. Kemudian di sini tinggal Ibu Bapak tulis berapa jumlah. Nah, nih. Ini kan sikap 1 nih. Sikap 1. Berarti lihat di kartu sikap 1-nya yang ini kan. Nah, ada berapa kali dia melakukan? Misalkan dia melakukannya 18. Itu otomatis akan merah kalau 18. Kenapa? Karena 18 kali itu masih kurang dari 80%. Kalau seandainya yang nilai minimal ini saya ganti jadi 60 misalkan, ya. Nah, maka dia jadi hitam. Artinya dia sudah mencapai 60%, gitu. Oke, saya kembalikan ke 80%. Oke. Jadi nanti guru tinggal mengetik berapa hasil hitungan siswa untuk masing-masing sikap. Nah, semuanya ditulis di sini, ya. Nah, misalkan ini nih, diisi, oke, ini 15 merah dan seterusnya ini diisi. Ini diisi sekali sebulan di akhir bulan, ya. Oke. Nah, ini contoh saja. Nah, berarti yang merah-merah ini menandakan bahwa siswa itu belum mencapai target minimal sikap yang harus dia lakukan. Nah, kalau sudah selesai kita isi seperti ini, maka nanti Ibu dan Bapak bisa cetak rapornya. Nah, ini rapornya seperti ini. Oke. Nah, ini rapornya yang bisa dibagi setiap bulan kepada orang tua. Nah, nanti Ibu dan Bapak silakan ganti dulu kop sekolahnya ya, di sini untuk ganti kop. Jadi Ibu dan Bapak nanti untuk kop sekolah silakan disiapkan dulu kop sekolah dalam bentuk gambar. Ya, dalam bentuk gambar kop sekolahnya.
Setelah itu nanti bisa klik kanan di sini. Nah, diklik kanan, lalu change picture. Nah, change picture, this device. Nah, lalu silakan nanti bisa nyari apa namanya, gambar ininya, gambar kop surat. Nah, ini contohnya langsung berubah. Nah, seperti itu contohnya, ya, gitu. Jadi nanti silakan di apa namanya, diganti kop suratnya. Itu caranya ya. Klik kanan, kemudian change picture. Pastikan sudah memiliki kop sekolah dalam bentuk apa namanya, gambar. Nah, nanti rapor siswa akan seperti ini. Nah, mohon nanti ini tidak otomatis ya, yang ini mohon nanti ini diganti juga isiannya, manual, yang ini tidak otomatis ya. Ini silakan diisi, bisa di-copy dari kartu. Nah, dari sini di-copy. Bisa dari sini tinggal copy saja ya, copy. Nah, mohon tidak menggunakan kontrol apa namanya, kontrol V. Pastikan menggunakan paste spesial dengan cara klik kanan ya. Lalu paste spesial, pilih yang value. Nah, jadi tidak boleh menggunakan Ctrl V. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di sini akan ada keterangan. Nah, kalau 75 ini tidak lulus. Ya, jadi untuk mengerjakan tugas dengan baik dia belum berhasil. Lalu nanti ada keterangan lulus dengan sangat baik, ada juga keterangan lulus dengan baik gitu. Ini untuk merubah nama siswa di sini ya. Gitu. Nah, satu lembar ini kalau kita print, itu berisi 2 siswa. Nah, ini siswa pertama, ini siswa kedua. Jadi yang satu lembar itu biar hemat kertas, itu bisa untuk 2 rapor siswa. Nah, jadi misalkan ini yang atas, ini nomor 1, maka nanti yang di bawah ini adalah nomor 2. Gitu. Udah tinggal di print aja. Nah, tinggal di print. Kemudian nanti kalau ngeprint berikutnya, berarti yang ini nomor 3, yang bawahnya nomor 4. Jadi ini saya buat hemat kertas ya. Jadi satu lembar itu bisa menjadi 2 rapor sikap dan ini dibagikan kepada orang tua seperti itu. Nah, ini tidak lulus semua ya karena 000 semua. Seperti itu. Jadi tinggal di print aja, nanti tinggal dibagi kepada orang tua seperti itu. Oke, baik Ibu dan Bapak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Barangkali mungkin ada yang ingin Ibu Bapak apa namanya tanyakan, ya, dipersilahkan. Oke, silakan, boleh langsung raise hand. Silakan Pak Zulhan. Bisa dinyalakan mikrofonnya Pak Zulhan? Ya, silakan Pak. Halo. Oh iya, silakan, Ya. silakan. Yo, Ibu ya, Ibu silakan, maaf. Mohon maaf Pak. Ini Ibu. Maaf Pak, saya tidak bisa on kamera karena lagi Ya, nyambing nggak apa-apa. anak. Begini Pak, jadi untuk raport nike kan kita kasih orang tua tiap bulan. Ya. Terus dengan 21 siswa di kelas 5 itu, bagaimana saya bertemu dengan orang tua? Apakah semuanya saya panggil atau hanya yang nilainya di bawah saja yang saya panggil? Ya, 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 ya. Itu saja, Pak. Oke, baik. Baik, Terima pertanyaan kasih, yang Pak. bagus sekali, Ibu dan Ibu Zulhan ya. Oke, baik, sambil saya merespon apa namanya pertanyaan dari Ibu Zulhan, silahkan Ibu dan Bapak bisa mengisi form absennya ya. Silakan isi form absennya. Udah saya kirim di chat karena nanti daftar hadir ini akan saya tutup pada saat webinar ini berakhir. So, akan saya tutup absennya sehingga mohon Ibu dan Bapak bisa isi data dengan benar, ya.
silahkan sambil kita diskusi bisa mengisi daftar hadir. Baik, untuk pertanyaannya Bu Zulhan, jadi nanti untuk pembagiannya itu teknis saja sebenarnya. Mana nyamannya Ibu? Kalau Ibu nyamannya ngirim lewat WA dalam bentuk PDF, silahkan. Ya. Tapi kalau kemarin yang saya praktikkan di sekolah, ya itu karena memang bulan pertama kredit biasanya karena tumben pas bulan pertama itu, ya. Jadi orang tuh langsung datang, ya wajar. Bulan pertama itu masih kredit karena orang tua belum paham kan apa sih maksudnya rapor ini. Gitu. Jadi orang tua datang, jadi supaya ada waktu juga untuk tatap muka dengan guru. Jangan sampai kita aja yang jadi guru yang repot di sekolah itu ngurus anak-anak ini. Jangan sampai hanya kita saja yang terbebani dengan tingkah polanya anak-anak ini. Supaya orang tua juga tahu, ini loh, nah, seperti itu Ibu. Jadi kalau masalah teknis, bahkan mana nyamannya Ibu. Itu mau dikumpulin sekalian harus dibagi semuanya langsung pulang silahkan. Atau mau satu-satu silahkan. Jadi bebas saja sebenarnya kalau teknisnya itu. Seperti itu Ibu ya. Di copy teknisnya Sido Pak Kapten untuk yang pertama. Iya. Ya, mana nyamannya saja. Oke, sama-sama. Baik, silahkan ada lagi atau sudah jelas nih? Sudah nggak sabar ingin mencoba kayaknya ini. Oke, Pak Kapten. Oke. Silahkan Pak Nasrudin, silahkan Pak. Bisa dinyalakan mikrofonnya Pak Nas. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini aplikasinya nih Pak. Cuma saya mengisi absen ini, saya melihat di sini ada siapa nama guru yang akan menggunakan aplikasi Pak. Ya, betul. Berarti kita menentukan satu guru nanti di sekolah itu untuk begitu ya Pak? Betul, satu guru di sekolah, betul. Atau bisa kita setiap guru menggunakan itu Pak? Baik, ini Bapak kepala sekolah berarti ya? Nggih. Ya, jadi nanti Pak yang akan saya berikan, nanti kan untuk menggunakan aplikasi ini kan menggunakan kode unik Pak, ada kode uniknya. Nah, jadi kode unik itu akan saya berikan secara gratis bagi ibu bapak yang ikut webinar ini. Itu saya berikan gratis untuk menggunakannya. Nanti saya akan kirimkan kode uniknya di grup WA. Nah, sehingga karena bapak kan kepala sekolah kan nggak mungkin mengerjakan ini, sehingga silakan nanti jatah gratisnya bapak untuk kode unik ini bisa silakan siapa yang mau ditunjuk gitu. Untuk mencoba seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mohon nanti untuk nama gurunya diketik dengan benar Pak ya namanya karena akan langsung tampil di aplikasi. Jadi supaya otomatis nanti tinggal di print saat cetak rapotnya. Jadi nanti masing-masing guru atau masing-masing ibu bapak itu akan punya kode unik nanti akan saya kirimkan di grup WA. Jadi saya akan berikan secara percuma, secara sukarela gratis kepada ibu bapak bagi yang ikut pada webinar pada malam hari ini seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini bisa membantu. Karena saya melihat di sekolah itu kemarin ada yang praktik menggunakan jurnal itu ya, jurnal 7 kebiasaan baik, kayaknya ribet banget harus gurunya nulis setiap hari, kalau lagi dibaca oleh orang tua, belum lagi kalau hilang kan begitu. Seperti itu dia nanti. Oke? Oke. Ada lagi? Satu lagi Pak, Satu lagi. Di situ kan perlu diisi kayak nama-nama siswa itu secara semuanya ya. Itu sudah ada tempatnya gitu, space-nya gitu Pak. Iya. Ada Pak kan nama siswa tadi nanti diisi di itu di apa namanya dinilai dinilai di menu nilai. Oh diisi manual Pak ya? Ya betul di aplikasi. Kalau di absen Bapak hanya cukup mengisi nama guru. Kalau siswanya nanti guru yang ngetik sendiri. Oh, okay. Terima kasih Pak. Baik sama-sama. Saya lanjut isi absen isi presensinya dulu Pak. Oke baik. Baik, silakan Bu Uswatun Hasanah, silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala, izin tidak bisa on cam. Sangat bagus aplikasinya Pak Kepala. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kan ada pemaparan untuk cetak raport bulanan kepada orang tua. Nah, apakah kalau kami yang ingin memberikan dalam bentuk soft file itu bisa dijadikan per file enggak? Supaya kan kalau 2 itu kan takutnya nanti dilihat punya si A iya, sama si bisa, B. bisa.
Bisa Bisa. enggak jadiin Oke, satu supaya kita kirimnya dalam bentuk Oke. file supaya enggak terus Oke. nyetak tiap bulan seperti itu, Pak Kepala. Oke. Oke, oke. Iya, Oke, itu baik. saja Pak Baik. Kepala. Saya Terima akan kasih. tampilkan caranya ya. Baik. Oke, jadi kalau mau nyetak ke apa namanya? Ke PDF satu-satu itu sangat bisa. Ya, mohon diperhatikan caranya. Jadi nanti juga rekamannya ada ya. Kalau misalkan lupa, nanti ada rekamannya. Jadi caranya kalau mau nyetak satu lembar, satu lembar jadi satu. Nanti itu caranya adalah ini. Silakan diklik tombol ini namanya print preview. Page break preview, ini tombol yang ketiga nih di dekat Zoom. Ya, mudah-mudahan kelihatan yang ini. Ini diklik. Ya, ini diklik yang ini. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini nanti di Excel-nya. Nanti akan ada garis-garis biru nih. Mudah-mudahan kelihatan garis biru. Kelihatan Bu Uswatun ya? Yang biru-biru ini. Iya, kelihatan, Pak. Oke. Nah, silahkan nanti Ibu tarik biru yang paling bawah ini. Ini ditarik aja ke bawah NIP. Ah, tuh, ke bawah NIP ya. Nah, ini bisa dirubah-rubah kan namanya. Ini kalau di print sekarang hanya satu isinya. Tuh. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan dirasa, ya, kalau misalkan dirasa apa namanya, ini terlalu sempit, ini bisa ditarik-tarik juga ininya, apa namanya, kolom-kolomnya ini bisa ditarik, tuh. Jadi dia bisa ditarik ini. Kalau dirasa terlalu sempit itu bisa ditarik. Nah, jadi seperti itu cara untuk ngeprint satu halaman satu rapor, gitu. Bagaimana? Sudah jelas? Siap. Terima kasih, Pak Kepala. Oke, baik. Berikutnya ada lagi yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Cukup ya? Supaya nanti saya proses ininya, kode uniknya nanti saya buatkan, nanti akan saya share bersama dengan aplikasi di grup WA. Jadi yang sudah mendaftar tetapi tidak ikut webinar dan tidak ngisi absen, ya tidak bisa mendapat aplikasinya. Seperti itu. Oke, Pak Harsan, silakan Pak Harsan. Dinyalakan mikrofonnya Pak Harsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapten, izin ini supaya bisa berbarengan. Di sekolah saya kan misalnya ada 6 kelas. Bisa enggak dikirim 6 khusus apa untuk 6 guru biar bisa bareng-bareng, misalnya semua guru bisa menggunakan aplikasi ini, Pak Kapten. Oh ya, baik-baik. Baik. Jadi tadi sesuai yang saya sampaikan di awal, yang akan mendapatkan kode unik ini adalah yang ikut webinar ini, gitu. Nah, tapi bagi misalkan nanti ada kelas lain ingin menggunakan tapi dia nggak daftar ya, nggak daftar webinar kemarin, ya silakan nanti bisa langsung japri saya di grup WA, di WA Pak ya, di japri aja saya langsung nanti. Seperti itu. Insyaallah bisa kalau digunakan oleh kelas yang lain. Itu makanya kemarin saya buka kesempatan untuk bisa ikut webinar supaya saya berikan gratis gitu dan bisa langsung menggunakan. Nah, nanti bagi yang lain ingin mencoba silakan nanti bisa japri saya Pak Harsan ya. Oh, siap Pak Kapten. Oke. Ini untuk Terima kasih, Pak Kapten. daftar hadir saya coba cek ini baru 38 orang. Di webinar ini ada sekitar 69 orang. Jadi silakan bagi Ibu dan Bapak yang belum mengisi daftar hadir untuk bisa segera mengisi daftar hadir. Ya, sila, Bapak Karna, sila. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Sudah nyala mikrofonnya. Jadi kalau pertanyaan saya persis dengan Pak siapa tadi, Pak Marsam. Oh, nggih. Jadi supaya teman-teman itu semua dapat aplikasinya. Ya, jadi kalau bisa nanti
semua teman dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau bisa. Ini mohon ini. Nggih. Nanti bisa dijapri nggih, nanti tiang kita japri saya nanti. Nggih. Makasih lagi. Nggih. Untuk daftar hadir sudah saya kirim ulang ya di grup, silakan bisa di grup di grup di Google, di chat ya, di chat Google Meet, silakan. Mohon untuk daftar hadir tidak di-share di ini ya, tidak di-share di grup PA ya, karena ini khusus bagi Ibu dan Bapak yang spesial, bagi yang hadir webinar. Sampun. Silahkan Ibu dan Bapak, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, biar kita cukupkan. Oh, ini ada kayak Pak Artamin, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini yang mau tadi karena tidak begitu lengkap saya ikuti lah. Jadi untuk seperti tadi yang saya dengar, untuk yang gunakan kartu siswa ini khusus, jadi dari kepala sekolah yang menunjuk salah seorang guru itu saja, apa bisa kita gunakan untuk guru yang lain di kelas begitu? Oh iya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin niatan saya itu adalah peserta webinar ini adalah ibu bapak guru sebenarnya, tapi ternyata lebih semangat kepala sekolahnya ini. Lebih semangat kepala sekolahnya yang ikut. Nah, sehingga karena kalau kepala sekolah kan nggak mungkin menggunakan aplikasi ini kan karena tidak megang kelas. Nah, sehingga jatah kepala sekolah yang hadir pada malam hari ini silahkan diberikan kepada satu orang guru. Nah, silahkan itu diisikan namanya. Nah, untuk guru yang lain nanti silahkan bisa langsung japri ke saya, Pak. Nanti saya buatkan kode uniknya. Gitu. Jadi untuk yang malam ini yang akan saya buatkan kode uniknya adalah khusus yang hadir gitu. Kalau yang lain belakangan nanti kita urus gitu ya. Gitu. Ya seperti itu mungkin Pak Artamin, gitu. Baik. Bagi yang belum bisa absen, silahkan minta tolong kepada rekannya yang bisa, karena harus login ke email. Jadi untuk absennya itu harus menggunakan email, Ibu Bapak ya. Jadi silahkan kalau tidak bisa, ya silahkan diusahakan bisa gitu, ya bertanya kepada siapa, karena sudah banyak yang bisa mengisi ini. Karena nanti untuk ngisi absen itu kan tinggal login aja ke emailnya masing-masing. Gitu. Untuk sampai saat ini yang sudah daftar hadir sudah 46 orang ya, sudah hampir sejumlah yang hadir. Baik, demikian Pak Artamin, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau untuk teman-teman yang lain silakan bisa japri saya nanti. Baik, selanjutnya masih ada yang nanya ya. Ini Ibu Manika Kurnia, silahkan Ibu Manika. Assalamualaikum Pak Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, yang kolom itu bisa nggak diganti sama gambar? Soalnya kebetulan kan saya dari guru TK. Iya, baik. Nah, kan anak-anak itu belum semuanya bisa baca. Oke, baik. Apakah bisa diganti sama gambar? Baik. Ya, terima kasih. Oke. Jadi untuk pertanyaan Ibu Manika sudah saya siapkan jawabannya. Oke ya, sudah saya siapkan jawabannya. Oke. Jadi yang tadi yang di aplikasi ini ya, ini kan ada kartu. Ibu dan Bapak kalau misalkan merasa tidak cocok dengan model kartu ini boleh mengembangkan sendiri. Yang penting konsepnya adalah diisi setiap hari oleh siswa. Nah, untuk yang TK atau mungkin kelas 1 SD itu sangat boleh menggunakan gambar. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Sudah kelihatan belum, Bu? Nah, kelihatan? Belum. Oh iya, ini. Ya, seperti ini ya. Berarti kegiatannya ada sikat gigi misalkan. Udah nggak sikat gigi di tanggal 1 gitu. Emailku sana. Ya, kemudian menyapu ya.
Ini menyenangkan teman, berbaris atau kegiatan pagi, Edin, sholat. Nah, kameranya nggak bisa ini. sebentar. Ada yang bocor ini. Oke. Gimana Bu Manika, ada gambaran ya? Bisa kok seperti ini. Nanti saya kirimin contohnya Iya. nih di grup juga.